Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita masih di bulan Mei, dan kalau kita berbicara bulan Mei ini, tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan. Ini masih ada aura Hari Pendidikan. Ngomong-ngomong tentang pendidikan, Lauren suka baca nggak? Suka banget, Matt. Dari kecil emang hobi baca. Oke, bacanya biasanya baca buku apa? Saya sebenarnya sukanya sih yang non-fiksi, Matt. Jadi self-improvement atau yang bisa berkontribusi. Personality plus, seperti itu semacam ya. itu. Kalau Matt sukanya apa? Ya yang tentang motivasi juga. Oke. Oke, berbicara tentang pendidikan, hari ini kita akan membahas tentang Jakarta menuju kota literasi. Ini Pemprov DKI Jakarta juga selalu gencar untuk meningkatkan minat baca dan tulis untuk pelajar di Jakarta khususnya ya. Dan akan menjadikan Provinsi DKI Jakarta ini menjadi Provinsi Literasi. Nah, untuk membahas tentang Jakarta menuju kota literasi ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Bapak M. Husin selaku pakar literasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan beliau tentang apa sih kota literasi itu, kita saksikan dulu tayangan berikut. Minimnya minat baca di kalangan pelajar, khususnya para pelajar di ibu kota, mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk terus berupaya dalam menumbuhkan dan meningkatkan minat baca bagi para pelajar. Melalui program peningkatan pemahaman akan membaca dan menulis, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya untuk menjadikan kota Jakarta sebagai provinsi literasi di Indonesia. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan dalam proses literasi ini adalah dengan memberikan tantangan kepada seluruh pelajar di ibu kota untuk membaca 5 juta buku dan menulis 1 juta judul tulisan sepanjang tahun 2016 ini. Dalam penerapannya, program ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti dan menindaklanjuti Deklarasi Jakarta sebagai Provinsi Literasi di Indonesia pada tanggal 27 Januari 2016. Menurut data yang dihimpun oleh UNESCO di Indonesia, hanya terdapat 1 dari 1.000 orang Indonesia yang gemar membaca. Sementara itu, menurut tes Program for International Student Assessment atau PISA, menunjukkan tingkat minat baca pelajar di Indonesia berada di urutan ke-64 dari 65 negara di tahun 2012 dan di urutan ke-69 dari 76 negara di tahun 2015 lalu. Dengan kata lain, tingkat baca penduduk Indonesia masih jauh tertinggal dari Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Sementara di Jakarta sendiri hanya ada 400.000 orang yang mengunjungi perpustakaan per tahunnya. Literasi baca dan tulis memanfaatkan aplikasi iJakarta yang tersedia dalam program Jakarta Smart City. Dengan aplikasi ini diharapkan para pelajar dapat dengan mudah berbagi informasi perihal buku dengan berbagai sekolah lainnya. Kedepannya, literasi membaca ini akan berkembang menjadi literasi sains, literasi teknologi, dan literasi budaya. Ya, pemirsa, mari kita sapa dulu yuk narasumber kita hari ini selaku pakar literasi dari Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Husin. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah Matt. Gimana kabarnya Pak Husin? Kabarnya baik. Mungkin saya bukan pakar kali, penggerak literasi. Penggerak literasi. Baik, Pak Husin, ini kalau kita lihat ada target nih di Provinsi DKI Jakarta. 1 tahun anak-anak harus baca 6 buku minimal. Apakah ini berlaku untuk SD, SMP, SMA sederajat semuanya atau ada perbedaan nih? Iya, target kita secara total Mas Matt adalah 5 juta buku, itu tantangan. Jadi tantangan memang kok banyak 5 juta, tapi perlu diketahui bahwa siswa atau peserta didik di Jakarta yang dari Dinas Pendidikan aja hampir 1.500.000 orang. Ditambah dengan madrasah ya kurang lebih 2 juta orang. Jadi kalau 1 orang membaca 2 buku atau 3 buku terlampaui itu sebenarnya. Nah, target 6 memang kita lebih utamakan pada yang tingkat menengah, SMA atau SMK, SD tentunya. Syukur-syukur bisa lebih ya. Minimal 1 anak bisa membaca buku yang bermutu lah, yang berkualitas, bukan buku hanya tipis tapi yang kira-kira secara komprehensif membahas sesuatu. Itu kita harapkan. Dari 6 buku itu apakah dari jenis fiksi, non-fiksi, atau ilmiah? Apa saja ya. Kita yang penting bahwa itu anak-anak kita ini kemudian tumbuh menjadi berliterasi. Jadi kita ini kan bergerak literasi Mas Matt dan Mbak Lauren itu mulai dari literasi dasar. Literasi dasar itu membaca dulu. Kemudian nanti mereka akan menulis. Ya, menulis itu menulis ulang dari apa yang dibaca, atau membuat tulisan baru dengan dasar resensi membaca, dan akhir kita berharap anak-anak bisa mengkritisi bacaan itu. Nah, kalau ini sudah terakumulasi, sudah terbiasa mereka melakukan itu, kita harapkan tumbuh jadi literasi yang
lebih tinggi, yaitu literasi sains, literasi teknologi, literasi budaya. Nah, kalau ini kan implementasi dari literasi dasar tadi, ya, bentuk-bentuk literasi. Kalau pikir saya, kalau mereka sudah berliterasi sains, literasi teknologi, dan literasi budaya, mereka pasti akan bisa menyaring informasi dan mengkomunikasikan informasi itu dengan baik. Itu harapan kita. Secara otomatis akan tumbuh budi pekerti yang baik. Gitu. Jadi dengan membaca, kok bagaimana dengan budi pekerti? Ini adalah produk akhir dari kegiatan yang kita mulai dari literasi dasar. Betul gitu, sekali. Mbak. Membaca Ya, jendela dunia ya Pak. Membaca jendela dunia. Kalau membaca pasti kita tahu banyak. Lah. Iya. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang fenomena literasi di Jakarta sendiri, Jakarta ini kan memang ibu kota, dan kalau tingkat buta aksaranya sendiri mungkin sudah nol ya Pak, sudah bukan berbicara mengenai literasi dasar lagi itu tadi ya. Kalau dari peserta didik sudah tidak ada lah. Usia sekolah sudah tidak ada lagi anak yang buta aksara, karena DKI Jakarta, Mbak Lauren, Mas Met, kita itu untuk angka partisipasi pendidikan, kasar atau murni, itu lebih dari 100% malahan. Karena apa? Karena peserta didik di Jakarta itu datang dari Tangerang, datang dari Depok, datang dari Bekasi, sehingga ini jumlah peserta didik lebih banyak daripada penduduk Jakarta sendiri. Sehingga ketika dibagi lebih banyak peserta didik. Jadi kalau buta aksara untuk peserta didik sudah tidak ada. Oke, tapi bagaimana berbicara tentang mengubah paradigma nih Pak? Kalau selama ini kan budayanya yang kita tahu anak-anak kota gitu, anak-anak modern tuh sukanya pegang gadget, kalau nggak nonton TV, atau sekarang udah budaya digital selalu larinya ke YouTube atau browsing katakanlah. Bagaimana sih mengubah paradigmanya ini untuk kembali menyukai baca gitu? Ya, teknologi adalah suatu kepastian, suatu keniscayaan, nggak bisa kita halangi. Nah, bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu menjadi hal yang baik. Salah satunya kebiasaan membaca. Iya, anak-anak kita sebenarnya bukan nggak kurang baca, cuma kan membacanya baca yang instan. Misalnya hanya baca WA gitu, gitu ya. Baca guru-guru itu Pak, kami baca apa? Baca WA Pak, gitu. Grup kami sampai 60 gitu ya. Ini kan yang instan ya. Kemudian juga kalau baca berita, misal mohon maaf ya, misal di Detikcom kan hanya instan, tidak ada pembahasan komprehensif. Nah, kita berusaha ya memasukkan ini anak-anak menjadi membaca yang komprehensif. Nah, membaca komprehensif itu salah satunya nanti kita kembangkan lewat digital, lewat digital ya. Kita sudah punya namanya perpustakaan, Pemprov DKI sudah mengembangkan namanya Jakarta. Itu adalah perpustakaan digital. Rambah secara digital ya. Mau nggak mau harus seluruhnya pasti mengarah pada teknologi. Ya. Sebagai salah satu bagian dari Smart City. Salah satu Smart City dan bagian juga dari gerak literasi kita. Ya, menarik sekali perbincangan kita dengan narasumber kita, ya. Tapi setelahnya masih kita akan lanjutkan sesudah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang program Jakarta Menuju Kota Literasi, ini per bulan Januari 2016 kemarin ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta beserta kurang lebih 400-an pelajar dan juga kepala sekolah sudah mendeklarasikan bahwa ayo sama-sama kita buat Provinsi DKI Jakarta ini menjadi kota literasi ya, dipimpin oleh salah satu sekolah SMA lah di Jakarta yang menjadi pelopor, memang sudah mempelopori kegiatan literasi ini sedari awal. Bersama dengan IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Menjadi pertanyaan, isi konkret dari deklarasi itu apa? Kita tanyakan ke Pak Husein ya. Baik Pak Husein, ini deklarasi per Januari kemarin bahwasanya tepatnya 27 Januari 2016. Kira-kira isi konkretnya apa sih Pak? Isi konkretnya adalah niat kita bahwa kita akan mengembangkan literasi, budaya baca, budaya tulis, ya, sampai dengan literasi yang tingkat tinggi tadi itu dengan secara masif, struktural, dan sistematis. Ini kan selama ini literasi sudah ada, di beberapa sekolah sudah melakukan, hanya kan tidak terkoordinir, tidak ada program yang utuh. Nah, saya juga nggak ingin deklarasi lalu mati, maka kemudian setelah deklarasi, kami melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman di wilayah. Karena nanti yang mengembangkan literasi kan di sekolah, ada namanya Gerakan Literasi Sekolah atau GLS, tetapi sekolah ini banyak, maka kami lewat delegasi dari wilayah. Nah, di kami sudah melatih 1.882
sukarelawan untuk kemudian mendiseminasikan itu ke sekolah-sekolah. Semua wilayah di Jakarta sudah kita latih. Seluruh kalau di Jakarta Dinas Pendidikan itu ada 10 sudin, 11 ya, semua sudah kita latih. Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan semuanya sudah kita latih, Mbak Lauren dan itu. Nah, dari sini nanti mengembangkan ke sekolah-sekolah. Nah, itu. Kita berharap setelah dilatih, saya punya program minimal nih mereka. Kita kan ada pameran nih nanti tanggal 28 nih, Mbak. Kita kan ada pameran namanya Festival Literasi. Kita adakan di Jakarta lah, di salah satu gedung di Jakarta. Nah, saya punya program namanya, kalau entah benar tidak, namanya singkatannya OBOS. One Book, One School. Jadi satu sekolah minimal membuat buku karya warga sekolah. Boleh fiksi non fiksi, Pak? Boleh, ya boleh apa saja. Yang penting itu benar-benar karya anak, karya guru pun boleh. Sehingga itu nanti akan kita festivalkan. Di samping sekolah punya juga karya-karya yang lain, tapi minimal satu buku kita minta. Contoh, Mas, ini karya-karya anak kita udah bagus-bagus ini, Mbak. Pantun modern ini ya. Ini karya anak-anak kita ini ya, SMA Negeri 70 ini bahkan berbahasa Inggris ini dari SMA Tamrin. Ini saya buat contoh, ini SMA ya. SD juga ada tadi tertinggal saya nggak ya. Jadi ini dicetak secara indie. Jadi nggak bagus begini. Betul ya, Pak ya? Iya, jadi jangan disangka. Yang penting ini adalah betul-betul menjadi buku gitu ya. Karya anak-anak ini kemudian nggak mahal ini begini, nanti tinggal diminta ISBN-nya saja. Gitu, ini belum ada ISBN, nanti kita daftarkan ISBN digunakan oleh anak. Saya berharap Mas Matt dan Mbak Lauren ke depan, Mas Matt kalau datang ke sekolah di Jakarta, tanya di mana perpustakaan. Nah, misalnya tanya sama anak, di mana perpustakaan SMA 78 misalnya. Maka anak akan bertanya kepada Mas Matt, perpustakaan yang mana, Pak? Karena saya berharap seluruh koridor, seluruh ruang, seluruh sudut di sekolah buku, itu isinya buku. Dan buku itu tidak harus karya orang, karya anak-anak, tuker-tukeran. Begitu. Jadi satu anak bisa bikin buku sebulan ya bikin. Ini kan hanya 50.000, hanya secara indie saja lah gitu ya. Belum ada macam-macamnya gitu. Tentu ada seleksinya dari guru pembina GLS harus melihat. Jangan semua karya kan perlu dilihat dulu dari etika segala macam itu perlu dilihat. Jadi saya berharap begitu. Ya, seluruh sudut, seluruh ruangan, seluruh koridor berisi dengan nggak apa-apa dibaca, baru dilihat, besok ditaruh, besok dilihat lagi ditaruh, tapi lama-lama pasti dilihat dibaca. Itu harapan kita, lama-lama akan tumbuh minat baca. Berarti dari OBOS, One Book, One School jadi ABOS, Pak. All books in one school. Ada semua lengkap. Saya berharap begitu. Di samping tadi perpustakaan digital yang kita bangun, ya, tetap semua koridor nanti semua sekolah juga punya tab macam Mbak ini, mereka bisa mengakses secara digital ya. Ya, memang seru sekali perbincangan kita dan akan kita lanjutkan sesudah tayangan berikut ini mengenai tingkatkan literasi membaca. Untuk mendukung proses penerapan literasi membaca, sekolah memiliki peranan penting. Salah satunya dengan menghidupkan perpustakaan sekolah. Ya, perpustakaan sekolah menjadi media yang efektif untuk meningkatkan minat baca siswa. Salah satu sekolah yang memanfaatkan perpustakaannya untuk meningkatkan minat baca siswanya adalah Sekolah Tarakanita 4 yang berada di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Perpustakaan di sekolah ini ramai dikunjungi para siswanya setiap hari. Berdiri sejak tahun 1976, sekolah ini memiliki 496 siswa sekolah dasar pada tahun ajaran 2015-2016. Biasanya, para siswa akan mengunjungi perpustakaan sebelum kegiatan belajar dimulai atau pada jam istirahat. Terdapat 20.000 buku di perpustakaan ini, mulai dari buku pelajaran, buku komik yang memiliki nilai edukasi, hingga buku rohani. Seluruh buku yang ada di perpustakaan ini berasal dari sekolah dan sumbangan dari para murid. Menanamkan dan meningkatkan minat baca dapat dilakukan sedari dini dengan didukung oleh berbagai pihak terkait agar dapat menciptakan generasi Indonesia yang lebih baik. Baik, ini memang dunia sekarang sedang gencar-gencarnya meningkatkan minat baca. Ada salah satu pameran di luar negeri, di Teheran, Iran, itu mengusung tagline-nya Tomorrow is too late to read. Jadi kalau besok bacanya itu terlambat banget, harus sekarang. Starts now ya? Ya, starts now. Dan kalau di Indonesia ada di daerah Tangerang kemarin ada pameran buku yang sangat luar biasa ya. Dimana kita mau bayar 24 jam, ngantri loh jam 3. Minatnya luar biasa, tapi yang ingin kita tanyakan dengan membludaknya pengunjung yang datang, apakah juga minat bacanya tinggi atau sekedar
beli aja. Mumpung diskon, kadang Oke, gitu ya kalap. Kita tanyakan ke Pak Husin. Pak Husin, kemarin sempat ada pameran buku luar biasa besar di Tangerang. Banyak orang yang datang membludak, sangat membludak sekali. Pertanyaannya, apakah memang minat baca khususnya warga Indonesia atau Jakarta ini tinggi atau hanya euforia belaka, Pak? Ikut-ikutan seperti itu. Mas Met dan Mbak Loren, saya tetap apresiasi lah penyelenggaraan acara itu, ya, karena itu ternyata begitu heboh, ya, di media sosial, wah. Iya, tetapi tidak bisa kita ukur minat baca orang dari datang ke pameran, ya kan, bisa saja dia beli hanya untuk difoto kemudian diupload. Jadi, tapi apresiasi lah. Saya bilang tadi kayak buku mulai dicolek gitu, baru terakhir dibaca. Kita apresiasi. Dan yang datang itu kan juga bukan hanya warga Jakarta, malah mungkin warga Jakarta juga tidak terlalu banyak karena tempatnya di Tangerang, gitu ya. Ini yang tetapi saya apresiasi ke depan, saya berharap ini makin sering dan makin banyak karena lebih murah itu ya. Bahkan buku-buku sampai 30% diskonnya, sampai 30%, tinggal 7% diskonnya. Tapi kembali tadi bahwa apakah ini meningkat minat baca, dari situ saya berharap meningkatkan minat baca. Jadi bukan hanya sekedar model, sebagai tren gitu ya. Saya berharap berkembang ini jadi minat baca. Tetapi kalau mengukur minat baca dari situ, ya, bisa. Artinya kita mengukur dari angka-angka yang memang sudah sahih gitu ya. Misalnya kan data UNESCO hanya 1 orang dari 1000 di Universitas Indonesia yang membaca. Membaca sih membaca. Cuma kan membaca yang sampai memahami, mengerti dan mengkomunikasikan bacaan itu, artinya membaca pada minat tinggi itu hanya 1 orang, hanya 1 dari 1000 orang. Ya? Kita ini belum, siapa yang minat bacanya tinggi kan belum tentu gitu ya. Saat itu. Dan di Jakarta sendiri hanya 400.000 orang yang datang ke perpustakaan manual, ya, perpustakaan yang konvensional datang ke itu. Berarti kurang dari 1/10 ya, Pak? Iya, kurang dari 10% masyarakat Jakarta yang datang ke perpustakaan dalam 1 tahun gitu. Makanya kemudian kita kembangkan dengan e-Jakarta digital sehingga semua orang bisa mengakses lewat mana saja. Oke, setidaknya ini menjadi indikator motor penggerak ya, Loren ya. Betul sekali. Oke deh, kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita di segmen Bincang Indonesia sesudah pesan-pesan berikut ini. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kota literasi, Surabaya sudah lebih dulu tahun 2014. Bahkan Surabaya memasukkan kurikulum tentang literasi ini menjadi salah satu kurikulumnya berpadu dengan KTSP dan juga 2013. Betul. Di Jogja sendiri sudah mendirikan sebuah perpustakaan yang terbilang lumayan mewah. Nah, menjadi pertanyaan adalah, kalau berbicara tentang perpustakaan, ini kan banyak orang beranggapan seperti awkward ya, agak kaku gitu, boring gitu ya, membosankan. Nah, kita akan tanyakan ke Pak Husin, apakah memang ada gebrakan terbaru dari Dinas Pendidikan khususnya di DKI Jakarta untuk mengubah stigma masyarakat tentang perpustakaan? Kita langsung ke Pak Husin kembali. Pak Husin, perpustakaan untuk dibilang anak-anak khususnya pelajar menjadi tempat yang cozy, menyenangkan itu seperti apa? Iya, memang ini Mas. Perpustakaan di kita yang saya masih turut prihatin karena ini juga paradigma pengelola perpustakaan kali ya. Sekolah juga tidak menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Padahal sumber belajar kan banyak, bukan hanya di kelas, bukan hanya di buku, tapi ada di perpustakaan juga. Nah, memang selama ini masih banyak anak yang enggan datang itu tadi kurang cozy tempatnya, susunannya terlalu formal gitu ya. Tapi ada beberapa sekolah yang sangat cozy gitu. Dikasih karpet, anak-anak senang. Cuma kan yang jadi senang ngumpul juga repot juga nanti. Bukan yang senang membaca tapi senang ngumpul repot juga. Ini perlu kita batasi juga. Yang penting adalah koleksinya ini. Selama ini yang saya datangi, kita temui di sekolah-sekolah itu masih koleksi buku pelajaran. Jadi anak kan hanya menumpuk buku pelajaran untuk dipakai referensi belajar. Padahal harapan kita bukan hanya buku pelajaran, tapi buku-buku fiksi misalnya, buku-buku cerita tokoh, motivasi. Nah, itu lebih banyak, anak-anak lebih senang baca itu. Nah, itu perpustakaan yang bentuknya konvensional lah ya di sekolah. Nah, sekarang kami sedang mengembangkan perpustakaan sekolah. Kembali lagi tadi Mas, itu digital. Ya, kita kerjasama dengan e-Jakarta. Seluruh sekolah di Jakarta nanti harus memakai itu, menggunakan perpustakaan digital. Jadi bisa mengakses perpustakaan digital. Bisa gratis, semuanya gratis. Tapi kalau berbicara tentang perpustakaan digital, berarti kan kontennya digital. Nah, kemudian apa hubungannya Dinas Pendidikan dengan IKP? Iya. Tentang hak cipta. Baik,
ke depan memang mau nggak mau ini kan teknologi, ya. IKAP itu menyesuaikan bentuk koran saja sekarang sudah bentuknya digital, begitu kan? Kita berharap nanti IKAP akan memberikan buku dalam bentuk digital. Nah, bagaimana security-nya tidak dibajak orang, bagaimana royaltinya gitu ya. Tentu kita akan berbicara dengan providernya ini supaya hak-hak seperti halnya ketika dia mencetak secara manual itu tetap difasilitasi. Ini yang kita ya. Jadi iJakarta ini punya security yang bagus. Ya, di providernya sudah paparan depan kami itu provider dia menjaga tidak bisa dikopi, tidak bisa hanya diunduh dibaca saja, tidak bisa dikopi, tidak bisa dicetak. Diunduh ya, Pak. Ya, hanya memang keterbatasannya Mas Met itu masih sekarang untuk minjem tuh hanya 3 hari. Saya aja minjem 3 hari belum habis sudah nggak bisa dibuka lagi tuh. Boleh Kita repeat stuck. kan, Pak? Boleh repeat kan nanti sesudah. Iya boleh repeat kalau kita nggak lupa repeat, kalau nggak hilang itu udah kita udah nggak bisa buka gitu nih. Kenapa begitu kan? Ternyata memang produk digital kita masih sedikit, buku-buku digital kita masih sedikit. Itu pun masih buku digital, buku seperti ini dalam bentuk PDF ditampilkan. Padahal kita ke depan harapannya digital itu ada semacam apa namanya ada 3 dimensi gitulah ya, ada misalnya ini buku tentang wisata di sebelahnya ada film wisata gitu ya, buku tentang sejarah di sebelahnya ada bagaimana tentang sejarah itu, jadi anak bisa ngeklik baca, bisa ngeklik faktualnya itu misalnya videonya gitu. Saya berharap begitu sih ke depan ya. Tentu ini kan urusan orang-orang yang bergerak di IT lah sehingga tetapi percayalah kemajuan teknologi itu suatu yang niscaya itu saya bilang tadi. Jadi tentunya semua juga akan bergerak seperti itu karena pertama lebih mudah kita mengakses gratis lagi kan untuk pelanggannya, untuk penggunanya gratis. Yang kedua kan kita jaga lingkungan ini kan suatu buku ini kan kertas gitu. Ini motivasi kita menggunakan perpustakaan digital dan Pak Gubernur udah ngomong pokoknya kita kembangkan itu. Ya, kita akan berusaha bahkan dibeli oleh APBD. Buku-buku digital itu dibeli oleh Pak Gubernur. Ya, disiapkan untuk anggaran untuk itu. Kalaupun tidak, kita sedang mengumpulkan besok tanggal 17 ini akan ada baca bareng di Balai Kota itu ada kita namanya donatur untuk mendonasikan buku-buku digital di situ. Oke, intinya berarti tanggal 17 Mei besok akan ada baca bareng dan tanggal 28 Mei ada festival pameran itu ya Pak? Festival Literasi Jakarta. Festival Literasi Jakarta. Nanti kita undanglah Mbak Mas Met dan Mbak Lauren kita undang. TV dari TV harus hadir itu meliput. Banyak kutu buku juga di sini. Ya, saya perkirakan ada kita harapkan ada 2.000-3.000 orang yang akan hadir di situ. Oke, sukses terus Pak untuk acara-acara dan program literasinya. Iya, sama-sama Mbak Lauren, Mas Met, mudah-mudahan ini jadi dukungan kita. Oke, iya. Dan memang kita harapkan juga ya Met dan pemirsa semoga memang tujuan bahwa Jakarta akan menjadi kota literasi dapat terrealisasi secepat-cepatnya ya. Dan pemirsa kita masih akan kembali dengan segmen berikutnya sesudah ini di Halo Indonesia, jangan kemana-mana. Oke.